Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang penafsiran Quran dan secara khusus berkenaan dengan penafsiran pada surat Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat yang ke-6 ya, tentang toharah, terutama tentang berudu yang kemarin sudah kita bacakan. Pertama, bahwa berudu itu merupakan awalnya sunat, kemudian ketika dia harus menjadi syarat sahnya sholat untuk mengerjakan ibadah sholat, maka hukum berudu itu menjadi wajib. Jadi tidak sah sholat tanpa berudu, dan posisi udu itu menjadi wajib ketika dia memang menjadi syarat sahnya sholat yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, rukun wudhu itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu kan semula hanya 4 saja seperti yang dibahas. Pertama adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua belah tangan sampai siku. Ketiga, menyapu kepala seluruhnya atau sebahagian, kemudian menyapu dua kaki sampai mata kaki. Dari 4 rukun wudhu ini kemudian ditambah yang pertama adalah niat. Karena suatu perbuatan tidak memiliki nilai dan pahala jika sekiranya tidak diawali dengan niat yang benar karena Allah. Maka para ulama memasukkan niat itu sebagai rukun yang pertama. Kemudian yang keenam itu adalah tertib. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, di mana Quran mengatakan berwudu itu basuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, lalu kaki. Itu artinya ada unsur tartib di situ, dan tidak boleh kemudian kita berwudu secara acak, ya, tanpa berurutan. Jadi tidak boleh berwudu diawali dengan basuh kaki, kemudian kepala, kemudian muka dan tangan. Tapi harus sebagaimana urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu para ahli fikih itu menetapkan bahwa rukun yang keenam untuk berudu itu adalah tartib, sehingga tidak sah udunya kalau tidak tartib dari urutan yang paling awal sampai kepada urutan yang paling akhir. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan bahwa ada perbedaan perdebatan para ulama ya. Pertama berkenaan dengan membasuh muka atau membasuh wajah ya. Dalam Al-Qur'an disebut dengan faghsilu wujuhakum. Wajah itu sebatas apa? Dalam definisi kebahasaan, wajah itu ialah apa yang nampak dari depan, di hadapan mata yang nampak itulah disebut dengan wajah. Maka para ulama mendefinisikan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kepala sampai dengan di bawah daerah dagu, dan di bagian kiri itu pelipis dekat telinga. Tetapi sebahagian mengatakan bahwa kalau wajah itu ialah apa yang nampak dari depan di bagian muka, di bagian atas, maka telinga itu pun sebetulnya masuk ke dalam wajah, terutama telinga bagian depan. Maka artinya kalau orang berudu kemudian membasuh muka, membasuh wajah, maka dibasuhlah semua yang ada di depan kita sampai kemudian telinga bagian depan. Karena itulah yang nampak sebagai pengertian daripada wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian membasuh dua tangan sampai dengan dua siku. Nah, para ulama dengan ihtiyat mengatakan bahwa membasuh dua tangan itu termasuk juga adalah sikunya. Jadi bukan sekedar pada perbatasan siku, tapi siku juga merupakan bagian penting untuk dibasuh. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru usikum. Usaplah kepalamu.
Ini beda penggunaan kata dan bahasa dengan muka dan tangan yang dibasuh. Tapi kalau kepala cukup diusap. Jadi mengusap itu ialah mengenakan air ke kepala. Dalam perdebatan kalangan fuqaha, kepala yang diusap itu apakah seluruhnya atau sebahagian saja? Ahli fikih kalangan Syafi'iyah itu berpendapat bahwa yang diusap itu hanya sebahagian kepala, tidak semua kepala diusap. Ya, karena ada huruf ba mengawali ru'us, wamsahu biru'usikum. Usaplah sebahagian kepalamu. Huruf ba itu menunjukkan kepada sebahagian, maka disebut dengan ba litaba'id. Tapi kalangan Malikiyah, kemudian Hambaliyah itu mengatakan bahwa yang diusap itu seluruh kepala. Sehingga kalau orang berwudu kemudian kalau sampai ke kepala maka yang dibasuh semua kepala, tak terkecuali. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang berwudu tiba-tiba semua kepalanya diusap, itu adalah salah satu mazhab dalam Malikiyah atau Hambaliyah. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Demikian pula kaki itu adalah juga bisa diusap, bisa dibasuh, tergantung bagaimana cara membaca sesuai dengan pendapat para ahli qurra, ya, ahli qiraat. Jadi kalau wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, jadi kalau wa arjulakum itu nanti kembali kepada faghsilu wujuhakum. Kalau dibaca arjulakum artinya kaki itu dibasuh. Karena kembali kepada yang di depan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wa arjulakum. Tapi kalau dibaca wa arjulikum itu mengikuti kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Artinya kalau kepala itu diusap, maka kaki juga diusap. Sekedar diusap saja di bagian atasnya. Maka di sini kemudian muncul pendapat para fuqaha berkenaan dengan apa yang disebut membasuh sepatu atau khuf. Dalam tradisi Arab di padang pasir kalau terjadi musim panas atau musim dingin terutama, mereka menggunakan sepatu untuk menghindari panas atau dinginnya cuaca ketika itu, dan dalam perjalanan mereka mengalami kesulitan kalau dibuka untuk sholat. Maka bagi mereka rukhsah untuk tidak membuka sepatunya atau khufnya dalam suasana seperti itu, dan ketika berwudu cukup diusap saja di bagian permukaan sepatu yang dia gunakan. Ini yang dipakai ketika dibaca dengan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, maka hukum hukum mengusap kaki itu sama dengan mengusap kepala atau sebahagian kepala. Ini perdebatan para fuqaha. Kemudian yang terakhir perdebatannya adalah ketika apakah orang itu yang sudah berwudu tiba-tiba tersentuh kulitnya dengan orang lain yang bukan mahram menjadi batal atau tidak. Ya, ayat ini mengandung perdebatan di kalangan ulama fikih. Lagi-lagi kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau orang yang sudah berwudu tiba-tiba tersentuh kulitnya dengan wanita atau wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dianggap batal dan harus memperbaharui wudunya. Ya. Ini sesuai dengan bunyi ayat pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6 kemarin. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, maka kamu harus berwudu kalau ada air, dan kalau tidak ada air Anda menggunakan tanah sebagai alat untuk bertayamum. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang berwudu kemudian tersentuh kulitnya dengan orang lain yang bukan mahramnya, maka tidak batal wudunya dan tidak perlu memperbaharui wudunya. Karena apa? Karena tersentuh kulit itu tidak membatalkan, dan Quran yang disebutkan pada surat Al-Maidah itu dicoba ditafsirkan dengan Quran pada surah Maryam ayat 20.
Ketika Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril dan membawa kabar berita gembira kepada Maryam dengan mengatakan, "Wahai Maryam, apakah kamu ingin punya anak?" Maka kemudian Maryam terkejut dan sambil bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana mungkin saya punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun?" Ada kata-kata disentuh di sini. Aku, kata Maryam, bagaimana bisa punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Istilah kata disentuh di sini tentunya bukanlah sentuhan biasa, sentuhan antar kulit ketemu dengan kulit ya, seperti pemahaman yang di awal, tetapi disentuh di sini ialah dalam arti bersetubuh atau berhubungan suami istri. Karena kaitannya dengan anak. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku belum pernah disentuh. Artinya belum pernah disetubuhi atau digauli oleh laki-laki manapun. Walam aku baghiyah, dan aku bukanlah seorang wanita yang murahan, bukanlah seorang wanita pelacur. Nah, atas dasar ayat ini maka muncul pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang sudah berudu kemudian tersentuh kulitnya, ya tersentuh kulitnya secara biasa saja tidak batal, kecuali kemudian sentuhan dengan makna dia melakukan persetubuhan atau pergaulan sebagaimana suami istri. Itu yang kemudian membatalkan wudunya. Maka wajib memperbaharui wudu sebagai syarat untuk sahnya sholat yang akan dikerjakan. Baik, sampai di sini kemudian kalau ada para mahasiswa yang mau ditanyakan atau kita diskusikan, saya buka kesempatan ini. Dan silahkan di unmute ya untuk memunculkan suaranya. Dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Halo, apa ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan penegasan kita tentang ayat yang ke-6 pada surat Al-Maidah ini, yang kita lanjutkan dari pembahasan kita di minggu yang lalu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di unmute dan munculkan suaranya. Silakan, silakan. Baik, ini kalau tidak ada suaranya, saya tidak tahu apakah tidak ada koneksi atau Anda memang tidak mau bertanya. Dan kalau tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, mungkin pertemuan kita saya cukupkan hanya sampai di sini saja. Dan tolong Anda catat dengan baik, kemudian di resume saja sedemikian rupa, dan hasilnya kemudian Anda masukkan ke dalam Google Classroom yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan kita sudahi ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.